menolak peraturan Perpu nomor 1 tentang pilkada. Setuju? Golkar akan mencabut itu. Baik, nanti biarlah rakyat yang menilai. Kita jalankan yang ada, ya mudah-mudahan antara KPU dengan DPR dalam konteks ini sinergi. Pemirsa, kecewa karena Partai Demokrat telah dikhianati oleh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada kadernya di parlemen untuk menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat. Sementara itu berbeda dengan Gerindra dan PKS, P3 dan PAN mengakui ada kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dengan SBY. Pengingkaran Partai Golkar yang menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pemilihan kepala daerah telah mengusik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui akun Twitternya, SBY kecewa karena Partai Golkar telah mengingkari kesepakatan terkait Perpu Pilkada yang dikeluarkan SBY di akhir masa jabatannya. Atas sikap partai beringin itu, SBY memerintahkan kadernya untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai di Koalisi Merah Putih. Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan mengaku partainya telah menjalin pembicaraan terkait Perpu Pilkada. Sangat kecewa gitu loh, ya kan, ditandatangani lagi ya bahwa akan mendukung Perpu. Nah, ya kita kan komunikasi terus, ya kan. Di partai ini kan harus komunikasi, ya kan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, selalu ada silaturahmi. Saya pikir itu. Soliditas Koalisi Merah Putih pun kini diuji. Berbeda dengan Gerindra dan PKS yang mengaku tak pernah membuat kesepakatan dengan SBY, Partai Amanat Nasional justru mengaku kesepakatan itu ada. Kesepakatan dijalin dengan Koalisi Merah Putih kala itu karena Koalisi Prabowo membutuhkan dukungan Demokrat guna memenangkan pemilihan paket pimpinan MPR dan DPR. Kita menghormati kesepakatan, ya. Tetapi politik ini berdinamis. Kita akan menjalin komunikasi dengan KMP dan dengan Demokrat seerat-eratnya. Kita tunggu hasilnya nanti bulan depan. Proses politik pembahasan Perpu Pilkada di DPR memang masih panjang. DPR baru akan mulai membahasnya pada Januari 2015 usai masa reses berakhir. Perpu Pilkada berpeluang diterima, asalkan Partai Demokrat betul-betul konsisten mendukung. Peluang besar juga akan diperoleh Koalisi Indonesia Hebat jika PAN bersikap sama dengan Demokrat. Tim Liputan Metro TV. Selama ini Partai Demokrat lebih sering beraktivitas bersama Koalisi Merah Putih KMP, namun lewat penolakan KMP terhadap Perpu Pilkada yang dikeluarkan SBY. Kini Demokrat menjadi lebih intens bergaul dengan Koalisi Indonesia Hebat. Keakraban Demokrat dengan KIH terlihat di selasar Gedung Nusantara 2 DPR Senayan, Jakarta, Jumat sore. Ketua Harian DPP Partai Demokrat yang juga penasihat fraksi Demokrat Syarif Hasan nampak berbincang akrab dengan politisi PDI Perjuangan. Syarif santai berbincang dengan 6 orang anggota fraksi PDI Perjuangan, bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe juga ada. Juga terlihat Hendrawan Supratikno, Arya Bima, dan sejumlah politisi PDI Perjuangan lain. Senyuman mereka dari wajah mereka termasuk Syarif yang mengaku memang selalu dekat dengan kader PDI Perjuangan. Ketua Umum Demokrat SBY memang menginstruksikan agar Demokrat menjalin komunikasi dengan KIH dan PDI Perjuangan. Nampak ini dilaksanakan betul oleh Syarif. Perpu ditolak, Demokrat bertindak merasa dibohongi. Partai Golkar yang menolak Perpu Pilkada langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan petugas partainya untuk melobi PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat. Mengapa baru sekarang? Kami membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan juga analis politik Populi Center Niko Haryanto. Mas Arya, Mas Niko, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dan bergabung dari luar studio dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta adalah Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Pak Syarif, ceritakan dulu kepada kami seberapa kecewa sih sebenarnya Ketua Umum Partai Demokrat terhadap inkonsistensi yang disampaikan dalam sosial media semalam.
Ya, tentunya Ketua Umum kami sangat kecewa, ya kan, karena secara eksplisit hasil Munas Golkar itu menyatakan menolak Perpu, ya, dan saya mendapat penjelasan dari salah satu wakil Ketua Umum Partai Golkar bahwa mereka menginstruksikan kepada fraksinya untuk memperjuangkan pemilu kada melalui DPRD. Artinya, ya memang mereka menolak, instruksinya menolak Perpu. Nah, tentunya kami sangat sayangkan karena kita kan memiliki komitmen bersama untuk mendukung Perpu. Jadi sangatlah maksud kami, Ketua Umum kami tentunya sangat kecewa, dan tentunya juga seluruh kader Partai Demokrat juga kecewa dengan hal itu, karena Perpu ini kan aspirasi rakyat. Perpu ini kan harapan rakyat, kehendak rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia menghendaki pemilu kada langsung. Ya, Pak Syarif, tapi sebenarnya apa sih isi komitmennya, Pak? Dan seberapa mengikat itu sebenarnya? Ya, ini kan komitmen politik. Sebesar apa mengikatnya itu tentunya tergantung daripada komitmen kita, etika kita, bagaimana kita menjalankan komitmen bersama. Komitmennya adalah khusus untuk Perpu. Tawar-menawarnya seperti apa, Pak? Bargainingnya apa? Ya. Pada saat pembahasan tentang pimpinan MPR dan DPR, kami kan bersama-sama dengan KMP, dan sebagai imbalannya kita harapkan KMP juga mendukung Perpu, dan itu disepakati bersama. Nah, disitulah komitmen kita bersama. Sebenarnya agak-agak. Nah, kalau komitmen itu juga, ya silakan Pak Syarif. Nah, kalau komitmen itu tidak disepakati, tentunya Partai Demokrat sangat menyesalkan dan sangat menyayangkan mengapa komitmen yang sudah kita bangun itu tiba-tiba berbeda dengan yang kami inginkan. Ada syarat-syarat tertentu tidak pada saat itu yang diajukan oleh Golkar, kemudian anggota KMP lainnya? Syarat, saya pikir kalau menyangkut masalah Perpu ini, itu adalah salah satu merupakan tindak lanjut daripada hasil paripurna DPR menyangkut tentang sistem pemilu. Dan pada saat itu kan apakah pemilu langsung ataukah pemilu melalui DPRD. Dan pada saat itu diputuskan adalah melalui pemilu DPRD. Dan sebenarnya Partai Demokrat menginginkan agar pemilu langsung dengan disertai dengan 10 perubahan, 10 masukan yang harus dimasukkan dalam pemilu kada langsung. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka Partai Demokrat sangat mendukung. Pak Dan Syarif, saya tahu pasti teman-teman dari KIH juga mendukung usulan kami tersebut. Pak Syarif, tapi kemudian kemarin ketika ada orang Golkar juga kami hadirkan merasa tidak ada kesepakatan itu. Kemudian dari PKS juga mengatakan tidak ada kesepakatan itu. Jadi sebenarnya ini kesepakatan antara siapa dengan siapa, siapa yang tanda tangan, apakah semua mengetahui atau hanya elit-elit saja, Pak Syarif? Ya, sekali lagi saya katakan, silahkan saja kalau ingin mengingkari kesepakatan itu, tidak apa-apa. Pada saatnya kami akan tunjukkan kepada publik tanda tangan para ketua umum partai. Jadi fisiknya ada KIH, ya, Pak, ya? yang menandatangani, ya, kesepakatan itu akan kami tunjukkan apabila diperlukan. Kalau memang tetap mengingkari, ya. Dan terus terang saja kami sangat mengharapkan kesepakatan ini tetap dipenuhi. Baik. Saya ke
para narasumber di studio dulu, Pak Syarif. Ke Mas Niko dulu, Mas Niko. Kemarin kemudian Golkar memang dia sudah berusaha memperjuangkan pemilu kada melalui DPRD. Tapi Nurdin Halid mengatakan juga bahwa saat ini sedang membentuk badan di Partai Golkar untuk mengkaji undang-undang pilkada dan juga perpu pilkadanya. Jadi apa yang mau dimainkan lagi sekarang kalau menurut Anda? Saya kira itu udah nggak relevan lagi. Udah mereka fix mau berarti, bikin badan, mau bikin kajian dan segala macam udah nggak relevan karena keputusan Munas itu sudah ditandatangani, sudah diketok dan keputusan Munas itu keputusan yang tertinggi di suatu partai, sehingga itu memang harus dijalankan. Kalau misalnya tidak dijalankan, itu bisa di-impeach, itu istilahnya, bisa dimakzulkan oleh proses di dalam partai tersebut. Nah, jadi kalau kemarin ada pernyataan seperti itu pemanis saja? Itu pemanis, itu hanya basa-basi saja, dan itu saya kira udah nggak relevan sama sekali. Oleh karena itu memang sekali lagi ini menunjukkan yang namanya di politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Gitu kan sudah jelas sekali, Pak. Ini sekarang kepentingan kemarin itu untuk Munas dan segala macam ternyata mengalahkan misalnya perkawanan dengan KMP, perkawanan dengan Demokrat dan seterusnya. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Nah, sekarang ada yang mencoba berkawan kembali dengan KIH. Mas Arya, sejauh mana sebenarnya komunikasinya sudah terjalin? Tadi ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, senang-senang. Sudah mulai ke arah sana? Ya, substansinya kan dari awal kita sebenarnya sudah ketemu ya. Kita tidak mau mengambil hak rakyat di dalam proses kita membangun demokrasi yang kita sepakati. Semua partai politik memang menginginkan atau mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu memang sarana yang paling efektif di dalam mewujudkan ide, ideologi di dalam mensejahterakan untuk kepentingan rakyat. Tapi bahwa kemudian pola pragmatisme di dalam proses pengambilan kekuasaan inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Golkar, bahwa warna pragmatisme ya, bawaan yang dari dulu bagaimana kekuasaan itu cepat diambil, termasuk di dalam kalau toh itu ada kesepakatan ya sudah selesai. Yang pragmatis cuma Golkar aja nih. Kalau yang memanfaatkan kesempatan, misalnya Demokrat? Ya, ini tadi kan kita bicara persoalan Golkar. Jadi pada saat kekuasaan kesepakatan itu hanya untuk proses konfigurasi pimpinan DPR dan itu telah diambil oleh Partai Golkar, selesai sudahlah apa yang disebut kesepakatan. Ini saya sebut bawaan pragmatisme untuk sekedar mendapatkan kekuasaan. Dan itu kan kemudian dengan koalisi merah putih, konfigurasi hitung-menghitung kekuatan jumlah kursi di DPRD dan DPRD Kabupaten Kota dan DPR Provinsi terlihat menang, maka bagaimana alasan untuk mencabut pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung ini menjadi sesuatu pola yang hanya sekedar untuk memperebut kekuasaan. Ini substansi yang tentunya Pak SBY maupun Demokrat tidak mau sekedar terjebak dalam warna bawaan Partai Golkar yang cenderung lebih pragmatis dalam memperoleh kekuasaan yang menghilangkan substansi daripada demokrasi itu sendiri. Ini saya kira hal yang patut menjadi catatan bahwa akhirnya ketemunya Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat lebih pada bagaimana kekuasaan yang kita peroleh itu tetap dalam koridor kita membangun demokrasi yang kita sepakati secara bersama-sama. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, apakah KIH dengan hati terbuka, tangan terbuka mau menerima Partai Demokrat? Kami akan kembali dengan jawabannya dari Mas Arya Bima sesaat lagi, tetap bersama kami.